Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena berkat dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita keteguhan dalam menghadapi tantangan. Dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan, dalam menghadapi banyak tantangan, kesulitan dalam hidup, dibutuhkan keteguhan hati dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, apalagi sebagai seorang pemimpin. Yang namanya Yosua yang akan memimpin umat Israel, yang kepala batu, yang tegar tengkuk, dibutuhkan seorang pemimpin yang punya keteguhan dalam menghadapi tantangan. Karena kalau tidak punya keteguhan seperti itu, maka dia akan putus asa, kecewa, dan frustasi menghadapi ketegar tengkukan umat yang dia pimpin. Demikian juga kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita dibutuhkan apa yang namanya keteguhan dalam menghadapi tantangan. Makanya anak kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu diulang-ulang dalam ayat ini. Dalam ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Juga diulang dalam ayat 18 bagian terakhir, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 4 kali anak kalimat hanya kuatkan dan teguhkan hatimu memberikan suatu petunjuk bahwa betapa keteguhan itu dibutuhkan bagi seorang pemimpin seperti Yosua, supaya bisa berhasil, supaya bisa sukses untuk memimpin umat ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Lalu apa yang dituntut dari kita untuk kita bisa memiliki keteguhan dalam menghadapi tantangan? Pastilah ada syarat-syarat yang dituntut dari kita supaya kita bisa memiliki keteguhan dalam menghadapi tantangan itu. Setidaknya ada 3 hal yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji Tuhan kepada Yosua, bahwa seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai dia. Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Itu janji Tuhan. Nah, janji itu butuh percaya akan janji Tuhan. Jadi kita butuh kepercayaan akan janji Tuhan, kita perlu percaya akan janji Tuhan. Dan ini hal yang pertama yang dituntut dari kita untuk kita bisa memiliki keteguhan dalam menghadapi tantangan. Yang pertama kita harus percaya akan janji Tuhan. Apa janji Tuhan itu yang harus kita percayai. Kalau Tuhan berjanji, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, kita percaya akan janji Tuhan itu, kita pegang akan janji Tuhan itu, karena dengan percaya akan janji Tuhan, disitulah kita memperoleh keteguhan dalam menghadapi tantangan.
Kalau Tuhan berjanji bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, sehingga ketika kita menghadapi tantangan, kita percaya bahwa Allah turut bekerja. Karena dengan mempercayai akan janji Tuhan itulah, itu yang membuat kita memiliki keteguhan dalam menghadapi tantangan. Itu yang membuat kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah frustasi dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Yang kedua, supaya kita memiliki keteguhan dalam menghadapi tantangan, ayat 7 dan 8, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perhatikan di situ, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Diulang lagi, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya apa? Yosua diingatkan oleh Tuhan supaya bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maksudnya adalah mari kita taat kepada firman. Karena dengan ketaatan kepada firman itu yang membuat kita bisa memiliki keteguhan dalam menghadapi tantangan. Tanpa ketaatan kepada firman, tanpa kita berpegang pada firman, tanpa kita bertindak tidak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang tertulis, maka kita akan mengalami kerawanan, kita akan mengalami keputusasaan dalam menghadapi tantangan hidup itu. Jadi hal yang kedua yang dituntut dari kita supaya kita memiliki keteguhan dalam menghadapi tantangan adalah kita harus taat kepada firman. Kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan. Kita tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya adalah kita harus taat kepada firman Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Yesus dalam khotbah Yesus di atas bukit. Dalam pasal 5 sampai pasal 7 dari Injil Matius. Di pasal terakhir dari pasal 7, Yesus memberikan 2 dasar. Dia berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau membangun rumah di atas pasir yang mudah roboh, karena apa? Tidak kuat. Tapi kalau kita membangun rumah di atas batu, pasti kuat. Dan kita menjadi kuat karena kita mendengar dan melakukan firman. Kita mendengar karena kita mentaati firman. Jadi ketaatan kepada firman itu menempa kita, sehingga kita menjadi orang yang memiliki keteguhan, kuat. Sama seperti rumah dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu batu. Jadi kita menjadi kuat bukan karena berapa lamanya kita menjadi Kristen. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan bukan karena kita memiliki jabatan, pangkat, kedudukan, atau gelar. Tapi yang lebih penting membuat kita kuat karena kita mendengar dan kita melakukan firman. Karena itu ketaatan kepada firman, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, itu menempa kita untuk memiliki keteguhan dalam menghadapi tantangan itu. Jadi orang yang mendengar firman dan tidak melakukan firman adalah orang yang tidak kuat dalam Tuhan. Yang sedang membangun rumah di atas pasir. Tidak butuh badai, tidak butuh topan. Angin sepoi-sepoi pun itu akan hancur. Karena apa? Fondasinya tidak kuat. Jadi mari kita bangun fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu adalah ketaatan kepada firman. Yang ketiga, ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati.
Yosua akan menghadapi berbagai banyak tantangan. Nanti akan menghadapi sungai Yordan, menghadapi bangsa Ai yang kejam, menghadapi tembok Yeriko, menghadapi banyak kesulitan. Kalau dia tidak mempercayai pertolongan Tuhan, tidak mempercayai akan mujizat Tuhan, tidak percaya akan campur tangan Tuhan, maka pasti dia akan gagal memimpin umat yang kepala batu ataupun tegar teguk. Karena itu percaya akan pertolongan Tuhan di masa yang sukar, masa yang sulit apapun, itu sangat dibutuhkan untuk kita memiliki keteguhan dalam menghadapi tantangan. Artinya bahwa mari kita belajar untuk dalam situasi apapun, kita selalu berkata, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Sesulit apapun, kita harus tetap percaya dan berkata, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati saya. Saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya. Saya percaya bahwa Tuhan pasti memberkati saya. Mempercayai pertolongan Tuhan ini sangat penting untuk kita menjadi orang yang teguh dalam menghadapi tantangan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami keteguhan dalam menghadapi tantangan. Tolong kami supaya kami senantiasa percaya akan janji Tuhan, selalu taat kepada firman Tuhan, dan selalu percaya akan pertolongan Tuhan di masa yang sukar. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari